STB itu macam alat yang digunakan untuk menangkap siaran televisi digital. Jadi karena di Indonesia ini kan ada perubahan sistem dari analog ke digital kan begitu. Nah sebenarnya STB ini kalau disambungkan dengan LCD atau monitor, ini sebenarnya kita juga bisa melihat televisi itu. Artinya tanpa kita harus membeli televisi kan begitu. Kemudian yang ada di masyarakat saat ini kan ada dua televisi yang masih analog, itu biasanya yang lama. Kemudian ada televisi yang sudah digital. Nah untuk televisi yang analog ini untuk bisa kita melihat memang harus dilengkapi dengan STB ini. Tetapi untuk televisi yang keluaran terbaru yang sudah digital ini nggak perlu lagi dengan STB, jadi bisa langsung kita lihat. Jadi yang pertama itu STB itu kan memang program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat untuk masyarakat itu bisa mengakses siaran digital kan begitu. Kemudian program ini diberikan kepada masyarakat miskin yang masyarakat miskin itu masuk dalam data P3KE desil 1 ya. Tidak itu aja, ada syarat lain. Yang pertama itu dia harus punya televisi. Kemudian yang kedua, televisinya itu masih analog. Artinya dua syarat ini harus terpenuhi. Kalau dia punya televisi, tetapi televisinya sudah digital, berarti nggak dapat. Atau dia nggak punya televisi, itu otomatis nggak dapat gitu loh. Jadi dua syarat itu harus terpenuhi. Kira-kira begitu, Mbak. Jadi untuk di Kabupaten Bantul, STB yang dibagikan itu ada 29 ribuan, kira-kira jumlahnya ya. Kemudian saat ini yang sudah terdistribusi itu ada 26 ribuan. Kemudian yang tidak terdistribusi ada sekitar 3 ribuan. Nah, 3 ribuan itu karena tidak memenuhi 3 persyaratan. Jadi persyaratan pertama misalnya setelah kita cek, kita verifikasi, ternyata dia sudah tidak di situ atau sudah pindah alamat. Kemudian yang kedua, setelah kita cek ternyata dia nggak punya televisi. Kemudian yang ketiga, setelah kita cek ternyata televisinya sudah digital, sehingga itu tidak kita berikan. Jadi STB ini langsung didistribusikan oleh Kementerian Kominfo, di mana Kementerian Kominfo itu menunjuk penyedia jasa. Yang penyedia jasa itu langsung mendistribusikan STB ke masing-masing penerima. Kemudian kami atau Kominfo Kabupaten Bantul itu kita sifatnya hanya membantu agar pendistribusian STB itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian kami juga dibantu dari Dinas Sosial, dari Dinas PMKal, kemudian juga dari Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian juga melibatkan Kapanewon maupun kelurahan. Jadi pendistribusian STB ini untuk Kabupaten pun sudah selesai. Kira-kira kemarin akhir tahun 2022 lah sudah terdistribusikan semua. Untuk wilayah lain, ini setahu saya itu hanya Jabodetabek dan DIY dan sekitarnya. Artinya untuk wilayah atau Pulau Jawa Bali pun kelihatannya juga belum semua. Nah, kita beruntung Kabupaten Bantul mendapat prioritas itu. Gitu. Kalau ada trouble terkait dengan itu bisa langsung ke vendor atau ke layanan aduan yang disediakan oleh Kementerian Kominfo. Ada 4 sebenarnya, bisa dipilih salah satu ya. Jadi misalkan pertama call center 159, kemudian yang kedua ke WhatsApp, kemudian yang ketiga ke email, dan yang keempat ke website. Jadi kalau masyarakat yang ingin membeli sendiri itu dipersilahkan itu.
Di toko-toko elektronik khususnya itu biasanya itu tersedia. Atau kalau sekarang itu kan juga banyak toko online. Nah, monggo bisa memilih di toko-toko yang ada atau maupun secara online, itu kan tinggal pilihan kita mau mudah yang mana, itu monggo gitu. Untuk harganya itu setahu saya itu ya mulai dari sekitar 200 ribuan lah, tergantung nanti fasilitas yang ada. Artinya semakin bagus, semakin fasilitasnya lengkap, otomatis harganya pun juga akan semakin mahal kan begitu. Kemudian pesan saya, kalau membeli itu sebaiknya ya yang pertama itu bergaransi resmi. Kemudian yang kedua itu Kementerian Kominfo itu juga memberikan sertifikat kepada STP ini. Jadi yang bersertifikat SDDPI. Sehingga kalau ada masalah terhadap STP yang dibeli itu bisa diklaimkan.